Bayangkan, hujan deras, malam gelap, dan di halte tua itu, Laila menemukan seorang bocah kecil menangis sambil memeluk ayahnya yang pingsan. "Apa? Jangan tinggalkan aku!" isaknya. Tanpa ragu, Laila menyeret pria tampan asing itu ke rumah reyotnya. Ia tak pernah tahu, keputusan menolong ayah dan anak terlunta itu akan menyeretnya ke kisah tak terduga. Dan inilah kisahnya. Bayangkan seorang gadis muda bernama Laila, 23 tahun, hidup di sebuah rumah kecil tua di pinggiran kota. Hidupnya penuh perjuangan. Ia bekerja serabutan mencuci baju orang, membersihkan rumah tetangga, kadang membantu di warung makan, semua demi bisa makan sehari-hari dan membayar hutang yang ditinggalkan ibunya. Laila dikenal sebagai gadis tangguh, meski wajahnya sering lelah, senyumnya tidak pernah hilang. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Dengan payung lusuh yang sudah bolong di beberapa sisi, Laila berjalan menuruni jalan setapak yang becek. Saat melewati halte tua, ia mendengar suara tangisan anak kecil. Ia berhenti, mendekat, lalu melihat seorang bocah laki-laki sekitar 5 tahun duduk menggigil, basah kuyup. Di sampingnya ada seorang pria muda, tampan tapi terlihat lemah, pingsan bersandar pada tiang halte. Anak itu menangis keras sambil memanggil, "Apa? Bangun! Aku takut!" Hati Laila langsung tergerak. Ia berjongkok di depan anak itu. "Hei, kau baik-baik saja? Apa ini ayahmu?" Bocah itu mengangguk sambil terseduh. "Namaku Billy, aku takut. Apa nggak bangun?" Laila menatap pria itu. Wajahnya, meski basah masih jelas terawat. Rahang tegas, alis tajam, hidung mancung. Bukan wajah orang biasa. Tapi kini tubuhnya dingin, bibir pucat. Tanpa pikir panjang, Laila menyeret tubuh pria itu ke bawah atap halte, lalu meraih tangan Billy. "Ayo ikut aku, rumahku dekat. Kalian tidak bisa terus kehujanan begini." Dengan susah payah, Laila membawa pria itu pulang ke rumah reyotnya. Ia mengangkat tubuh pria itu ke kamar kecilnya, mengganti bajunya dengan pakaian lama mendiang ayahnya. Malam itu Billy ia tidurkan di kasurnya, sementara pria itu tetap tak sadar. Billy memegang tangan Laila erat. "Nona, jangan pergi, aku takut kehilangan apa." Laila senyum lembut, meski hatinya perih melihat bocah sekecil itu harus menderita. "Tenang, aku di sini. Apamu hanya lelah?" Keesokan paginya, pria itu terbangun. Tatapannya tajam, bingung. "Di mana aku?" gumamnya. Laila yang sedang menyiapkan bubur menoleh. "Kau sudah sadar? Semalam aku menemukanmu pingsan bersama anakmu. Untung aku lewat." Pria itu diam sebentar, lalu menatap Billy yang masih tidur. Sorot matanya berubah lembut. "Terima kasih sudah menolong kami," ucapnya singkat. "Namaku Brian," tambahnya kemudian. Laila tersenyum tipis. "Aku Laila. Kau pasti lapar. Makan dulu." Hari-hari berikutnya, Brian dan Billy tinggal sementara di rumah Laila. Brian mengaku kehilangan dompet dan ponselnya, sehingga tidak bisa menghubungi siapapun. Laila mengira Brian hanyalah seorang ayah tunggal miskin yang tersesat. Tapi meski begitu, ia tidak keberatan. Justru ia merasa rumahnya lebih hangat dengan keberadaan Billy yang manis dan Brian yang meski pendiam, selalu menjaga sikap. Billy bahkan mulai memanggilnya Emma tanpa sadar, membuat hati Laila bergetar. Brian, 29 tahun, memiliki aura karismatik meski hanya memakai pakaian sederhana yang dipinjamkan Laila. Ia jarang bicara, namun setiap gerak-geriknya memancarkan wibawa. Laila sempat bingung, bagaimana mungkin pria biasa punya sorot mata seperti itu. Namun ia tidak mau suuzon. Ia hanya menikmati kebersamaan itu. Perlahan, benih cinta tumbuh. Tetangga mulai bergosip. Laila itu gadis miskin, sekarang malah memungut pria asing beranak. Tidak malu apa? Bisik mereka. Laila pura-pura tidak peduli, tapi hatinya sakit. Meski begitu, Brian dan Billy membuatnya kuat. Ia bekerja lebih keras, dan setiap kali pulang, ia menemukan Brian sedang menjaga Billy atau bahkan membantu menyiapkan makanan. Malam-malam mereka makan bersama. Laila merasa seperti memiliki keluarga.
Suatu malam, Billy dengan polosnya berkata, "Apa, bisakah Laila Nona jadi emakku selamanya?" Laila langsung tersipu, wajahnya memerah. Brian menatapnya lama, sorot matanya dalam. Hati Laila berdebar tak karuan. Ia tahu dirinya jatuh cinta. Namun kenyataan tidak semanis itu. Identitas asli Brian akhirnya terbongkar. Sebenarnya Brian adalah CEO termuda dan terkaya di Korea, pemilik perusahaan raksasa Kang Corp. Ia sedang dalam masa sulit karena pengkhianatan rekan bisnisnya yang menjeratnya dalam skandal, membuatnya harus bersembunyi hingga bisa membersihkan namanya. Saat beberapa pria berjas hitam datang mencari Brian ke rumah Laila, semuanya terungkap. Laila syok. "Jadi, selama ini kau berbohong?" Brian menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. "Aku tidak pernah bermaksud menipumu. Aku hanya ingin ada seseorang yang melihatku sebagai Brian biasa, bukan CEO atau orang kaya." Air mata Laila jatuh. "Tapi, kau menyembunyikan semua ini dariku. Apa aku terlihat seperti orang bodoh?" Brian ingin menggenggam tangannya, tapi Laila mundur, merasa sakit hati. Beberapa hari Brian pergi. Rumah Laila kembali sepi. Tanpa Billy dan Brian, ia merasa hampa. Setiap malam ia merindukan suara tawa Billy. Setiap pagi ia rindu tatapan tenang Brian. Hingga suatu malam Brian kembali. Kali ini dengan wajah penuh tekad. Ia berlutut di hadapan Laila membawa cincin sederhana. "Aku memang CEO. Aku memang punya segalanya. Tapi sejak bertemu denganmu, aku sadar tidak ada artinya semua itu tanpa orang yang benar-benar melihatku apa adanya. Laila, menikahlah denganku." Bill yang ikut bersama Brian langsung berlari memeluk Laila. "Emma, ayo nikah dengan apa?" Laila tak kuasa menahan tangis, hatinya luluh. Ia menerima lamaran itu. Pernikahan mereka sederhana, namun penuh makna. Setelah itu, hidup Laila berubah drastis. Dari rumah reyot ke mansion mewah. Dari bekerja serabutan, kini ia menjadi istri CEO terkaya yang memanjakannya. Tapi meski hidup bergelimang harta, Brian tetap memperlakukannya dengan cara yang sama. Penuh kasih sayang, sederhana, dan hangat. Laila memang menghadapi tantangan baru. Dicibir pada sosialita, diremehkan karena latar belakang miskinnya, bahkan dihadapkan pada perebutan kekuasaan di perusahaan Brian. Tapi ia selalu kuat, berdiri di samping suaminya. Brian semakin jatuh cinta padanya. "Kau tidak hanya menyelamatkanku, Laila. Kau mengajarkan arti rumah. Aku CEO terkaya, tapi kau yang membuatku merasa paling kaya karena punya cinta dan keluarga." Sementara Billy yang semakin besar, terus memanggilnya emak tanpa ragu. Akhirnya, gadis miskin yang dulu hanya bermimpi punya keluarga, kini hidup bahagia dengan pria beranak yang dipungutnya, yang ternyata adalah CEO terkaya, dan kini memanjakannya dengan cinta yang tak ternilai. Dan inilah kisah Laila, Brian, dan Billy. Kisah tentang cinta yang melampaui status, tentang keberanian seorang gadis miskin menerima pria beranak, yang berakhir menjadi keluarga penuh kasih sayang. Tamat.